Sebenarnya, bioteknologi itu apa sih? Banyak yang mikir ini tuh soal laboratorium canggih sama ilmuwan pakai jas putih. Itu sih ada benernya, tapi bioteknologi itu lebih dari itu loh. Intinya nih, bioteknologi itu pakai makhluk hidup atau bagian-bagiannya buat bikin produk atau proses yang berguna. Jadi kita manfaatin kekuatan kehidupan buat bikin hidup kita dan dunia jadi lebih baik. Coba deh bayangin, dari dulu kan orang bikin roti pakai ragi, atau bikin bir pakai fermentasi. Nah itu tuh contoh bioteknologi zaman dulu. Sekarang, bidang ini udah maju banget. Kita jadi bisa ngulik kode genetik makhluk hidup, buat cari solusi di bidang kedokteran, pertanian, sama masalah lingkungan. Bidang yang seru ini nyentuh hampir semua bagian hidup kita sekarang, dan punya potensi besar buat bikin masa depan kita semua lebih baik. Makanya, ngertiin dasar-dasarnya itu jadi makin penting buat semua orang, bukan cuma buat ilmuwan. Sejarah bioteknologi itu ternyata panjang banget loh, udah ribuan tahun. Nenek moyang kita dulu, dengan cara mereka sendiri, itu bioteknolog pertama. Mereka emang nggak punya laboratorium canggih atau ilmu secanggih kita sekarang. Tapi, mereka tuh udah ngerti secara alami gimana caranya pakai mikroorganisme kayak ragi buat bikin roti ngembang. Mereka jago banget fermentasi buat bikin minuman beralkohol dan wetin makanan. Ini tuh cara-cara sederhana tapi dampaknya gede banget dalam manfaatin makhluk hidup. Ilmu kuno ini, yang diwarisin turun-temurun, jadi dasar penting buat inovasi bioteknologi canggih yang kita lihat sekarang. Bioteknologi modern itu langsung dibangun di atas dasar sejarah ini, disempurnain, diperluas, dan dipercepat pakai alat-alat baru, dan pemahaman yang lebih dalam soal cara kerja makhluk hidup. Nah, terus apa aja sih alat-alat dasar yang dibutuhin buat mulai petualangan di dunia bioteknologi? Bayangin kamu masuk ke bengkel biologi dasar. Mikroskop itu penting banget. Ini jendela kita buat ngintip dunia sel dan mikroorganisme yang nggak kelihatan. Cawan Petri itu kayak rumah mini yang terkontrol buat numbuhin dan neliti makhluk-makhluk kecil ini. Inkubator perannya penting buat jaga suhu kultur ini biar pas, jadi mereka bisa tumbuh dan hidup. Autoklaf itu penting banget buat sterilin semua alat dan media, biar bebas dari kuman-kuman jahat yang bisa ngerusak percobaan. Alat-alat ini tuh kayak batu bata dasar buat semua penjelajahan di bioteknologi. Ngerti fungsi dan cara pakai yang benar, itu langkah paling awal buat bisa praktek di bidang ilmu yang seru ini. Selain alat-alat fisik ini, ada ilmu dan cara kerja inti yang penting banget. Misalnya nih, teknik steril itu nomor 1 pentingnya di kerjaan bioteknologi. Kita harus hati-hati banget biar nggak ada bakteri, jamur, atau virus yang nggak diinginkan masuk dan ngerusak. Cara kerja yang teliti ini bikin hasil percobaan kita akurat, bisa dipercaya, dan yang penting, kerjaan kita aman. Terus ngertiin konsep dasar biologi molekuler itu jadi fondasi ilmunya. Apa itu DNA, cetak biru kehidupan? Apa itu gen, dan gimana caranya gen bawa perintah yang nentuin sifat dan fungsi makhluk hidup? Pemahaman dasar inilah yang bikin ada inovasi dan bikin kita bisa baca bahasa bioteknologi modern. Jadi kita bisa utak-atik proses kehidupan buat hasil yang baik. Beneran bisa ya? Bakteri kecil disuruh bikin obat manusia yang rumit? Jawabannya, jelas bisa banget. Contoh utamanya itu produksi insulin. Jutaan orang di seluruh dunia yang kena diabetes butuh suntikan insulin tiap hari buat ngontrol kondisinya. Dulu, insulin itu diambil dari pankreas hewan, biasanya babi sama sapi. Proses ini nggak cuma mahal, tapi kadang bisa bikin reaksi alergi di beberapa pasien. Bioteknologi nawarin cara lain yang jauh lebih canggih dan bagus. Ilmuwan nemuin cara buat program ulang bakteri sederhana, kayak E. coli, biar jadi pabrik super kecil yang efisien buat bikin insulin manusia. Ini bukti nyata kekuatan rekayasa genetika. Hasilnya pas, seringnya lebih hemat biaya kalau dibikin banyak, dan akhirnya ngubah hidup banyak banget orang. Gimana sih cara kerja bioengineering yang keren ini? Prosesnya itu rumit dan butuh ketelitian tinggi lewat beberapa langkah penting. Pertama, ilmuwan harus misahin gen manusia tertentu yang bawa perintah buat bikin insulin. Gen ini tuh kayak cetak biru buat protein insulin. Terus, gen insulin manusia yang udah dipisah ini dimasukin hati-hati ke potongan DNA kecil bentuknya bulat, namanya plasmid. Plasmid ini tugasnya kayak kendaraan atau vektor
buat bawa gen asing tadi masuk ke sel bakteri. Akhirnya, plasmid yang udah diisi gen insulin manusia ini dimasukin ke sel bakteri pilihan. Prosesnya namanya transformasi. Begitu masuk, bakteri bakal nganggep gen manusia ini kayak gennya sendiri, siap ngikutin perintahnya. Bahan dan agen biologi apa aja sih yang dipakai dalam proses ini? Kita butuh jenis bakteri tertentu yang udah dikenal baik, misalnya Escherichia coli yang sering dipakai karena tumbuhnya cepet dan genetikanya udah banyak dipelajari. Plasmid, kayak yang tadi dibilang, penting banget sebagai kendaraan buat bawa gen insulin. Perlu juga kotak perkakas enzim. Ada enzim restriksi yang kayak gunting molekuler buat motong DNA di tempat tertentu. Dan DNA ligase yang kayak lem molekuler buat nyambungin potongan DNA. Media tumbuh khusus yang kayak nutrisi juga dibutuhin buat numbuhin bakteri. Buat belajar, kit rekayasa genetika dasar mungkin harganya sekitar beberapa ratus dolar Amerika. Tapi, buat produksi obat skala industri, investasinya jauh lebih gede buat bioreaktor, sistem pemurnian, dan kontrol kualitas yang ketat banget. Nah, kalau bakterinya udah berhasil diubah pakai plasmid penghasil insulin, langkah selanjutnya apa? Bakteri yang udah diubah genetikanya ini terus dikembangbiakin, biasanya di tangki stainless steel gede yang namanya fermentor atau bioreaktor. Tangki ini nyediain lingkungan yang terkontrol dengan suhu, pH, dan pasokan nutrisi yang pas, biar bakterinya bisa berkembang biak dengan cepat. Pas bakteri ini tumbuh dan makin banyak, mereka mulai ngejalanin gen manusia yang dimasukin tadi. Jadi mereka bikin insulin manusia. Insulin ini yang awalnya kecampur sama bagian-bagian bakteri, terus harus dipanen. Setelah dipanen, ada proses pemurnian yang panjang dan ketat buat misahin insulin dari semua bahan sel lain dan kotoran, biar insulinnya benar-benar murni dan aman buat dipakai pasien. Ngedein skala proses ini, dari meja lab ke skala industri, itu banyak tantangan teknik dan logistiknya yang rumit. Hai, kita sekarang lagi ada di zaman baru ilmu biologi, terutama berkat alat edit gen yang revolusioner. Yang paling terkenal namanya CRISPR-Cas9. Bayangin aja CRISPR-Cas9 itu kayak gunting biologi yang super presisi dan bisa diprogram. Sistem ini bisa diarahkan buat nemuin urutan tertentu di dalam DNA makhluk hidup yang panjang banget. Begitu ketemu targetnya, enzim Cas9 bisa motong DNA-nya. Jadi ilmuwan bisa buang, nambah, atau ubah materi genetik dengan akurasi yang belum pernah ada sebelumnya. Teknologi ini udah ngubah banget penelitian genetika dan punya potensi gede buat ngembangin terapi baru. Bahkan mungkin obat penyembuh buat macem-macem penyakit genetik. Kemungkinannya kayak nggak ada batasnya, serasa bisa nulis ulang kode dasar kehidupan. Tapi, kekuatan sebesar ini pasti bawa tanggung jawab etika yang besar juga. Gimana kalau kita bisa lebih dari sekadar edit gen, tapi mulai bikin jaringan biologi atau bahkan organ dari nol? Nah, ini nih yang lagi dieksplorasi sama bidang inovatif namanya bioprinting. Bayangin printer 3 dimensi yang canggih, mirip kayak yang buat plastik atau logam. Tapi bukannya pakai bahan cetak biasa, bioprinter ini pakai tinta bio khusus. Tinta bio ini isinya campuran rumit. Biasanya ada sel hidup, faktor pertumbuhan, dan biomaterial yang niru lingkungan alami di luar sel. Selapis demi selapis dengan teliti, bioprinter bisa ngebangun struktur biologi 3 dimensi yang rumit, kayak cangkok kulit, tulang rawan, atau potongan kecil organ. Banyak ilmuwan dan dokter berharap ke depannya kita bisa ngeprint organ yang berfungsi penuh buat transplantasi. Jadi bisa ngatasin masalah kekurangan donor organ di seluruh dunia. Ini tuh ujung tombak kedokteran regeneratif, yang terus nembus batas-batas yang udah ada. Mungkin nggak sih buat orang awam yang semangat buat bikin lab bioteknologi sendiri di rumah atau di tempat komunitas kecil? Ternyata, bikin lab mini atau ikutan DIY itu makin gampang loh buat yang bener-bener niat. Beberapa alat penting itu misalnya mesin polymerase chain reaction atau PCR, yang dipakai buat banyakin potongan kecil DNA biar gampang dipelajari. Sentrifuge juga penting buat misahin zat berdasarkan beratnya, misalnya misahin sel dari cairan. Alat elektroforesis gel gunanya buat lihat dan analisis potongan DNA. Alat-alat ini yang dulu cuma ada di lembaga penelitian gede dan kaya, sekarang pelan-pelan jadi lebih murah dan gampang didapat. Tapi, penting banget diingat,
keselamatan itu harus jadi nomor satu paling utama dalam kegiatan kayak gini. DIY biologi itu nggak cuma butuh semangat, tapi juga ilmu yang cukup dan hati-hati banget. Protokol keamanan di tempat bioteknologi manapun, mau itu lab profesional atau tempat DIY, itu nggak bisa ditawar dan harus diikutin dengan ketat. Termasuk cara buang limbah biologi yang benar, apalagi bahan yang udah kena mikroorganisme. Cara aman megang semua mikroorganisme, termasuk yang nggak bahaya. Itu penting banget buat cegah infeksi nggak sengaja atau lepas ke lingkungan. Pakai alat pelindung diri kayak sarung tangan, jas lab, dan kacamata pelindung itu wajib banget. Sebelum mulai percobaan apapun, penting banget buat ngerti dulu semua risiko yang mungkin ada. Inovasi yang bertanggung jawab itu artinya sadar banget sama akibat buruk yang mungkin terjadi dari kerjaan kita, dan berusaha keras buat nguranginnya. Lab biokomunitas biasanya punya aturan keamanan yang jelas dan bisa kasih bimbingan yang berguna soal ini. Gimana sih bioteknologi kasih manfaat nyata buat dunia dan negara kita sehari-hari? Penggunaannya macam-macam dan dampaknya gede. Contohnya buat lingkungan nih. Mikroba khusus bisa dipakai buat bersihin polusi, kayak tumpahan minyak atau limbah industri, lewat proses yang namanya bioremediasi. Kita juga lagi ngembangin cara bikin bahan bakar hayati dari limbah pertanian atau alga, jadi sumber energi yang lebih hijau dan ramah lingkungan. Di bidang pangan dan pertanian, tanaman hasil rekayasa genetika bisa dibikin tahan hama, tahan kondisi tanam yang berat, atau punya gizi lebih tinggi. Terus, fermentasi, proses bioteknologi kuno, terus ngasih kita banyak banget makanan enak kayak yogurt, keju, dan pastinya tempe kebanggaan kita. Contoh-contoh nyata ini nunjukin banget kekuatan bioteknologi buat bikin hidup kita lebih baik dan bantu jaga kelestarian bumi. Karena kekuatannya gede, siapa sih yang bikin aturan main buat bioteknologi? Aturan yang kuat itu penting banget biar bioteknologi dikembangin dan dipakai secara bertanggung jawab. Di Indonesia, badan pemerintah kayak BPOM dan Kementerian Pertanian punya peran penting buat ngawasin keamanan dan manfaat produk bioteknologi. Di tingkat dunia, organisasi internasional kayak WHO dan FAO kasih panduan penting dan bantu samain standar antar negara. Tujuan utama aturan ini buat mastiin produk bioteknologi aman buat dimakan dan dipakai manusia, juga buat lindungin lingkungan dari efek buruk yang mungkin timbul. Manfaat produknya, apalagi obat-obatan dan inovasi pertanian, juga dicek ketat banget. Makin kesini, pertimbangan etika jadi bagian penting dari aturan ini. Karena kepercayaan masyarakat itu tergantung sama pengawasan yang transparan dan kuat. Tapi, kemajuan bioteknologi juga punya tantangan rumit dan masalah etika. Edit gen manusia, apalagi kalau perubahannya bisa diwarisin ke anak cucu, itu munculin pertanyaan etika yang dalam banget soal hakikat manusia dan kemungkinan akibat yang nggak diinginkan. Gimana kalau alat canggih ini dipakai bukan cuma ngobatin penyakit, tapi buat ningkatin kemampuan manusia, yang bisa jadi bikin kesenjangan di masyarakat. Organisme hasil rekayasa genetika atau GMO sering jadi perdebatan panas soal keamanan pangan, keanekaragaman hayati, dan siapa yang ngontrol pasokan makanan. Terus, mahalnya banyak pengobatan dan terapi bioteknologi canggih bisa bikin masalah soal siapa yang bisa dapat. Jadi kesenjangan kesehatan bisa makin lebar. Ini bukan masalah gampang yang jawabannya juga gampang. Kita semua sebagai masyarakat perlu diskusi terbuka, pakai ilmu, dan terus-menerus buat nanganin masalah etika ini secara bertanggung jawab, ngelibatin ilmuwan, pembuat kebijakan, ahli etika, dan masyarakat umum. Kamu tertarik buat ikutan di bidang yang seru dan cepet banget berkembang ini? Untungnya, banyak banget sumber belajar buat kamu mulai. Platform belajar online kayak Coursera, edX, sama Khan Academy punya banyak kursus pengantar yang bagus soal biologi, genetika, dan bioteknologi. Banyak buku dan jurnal ilmiah juga bisa buat nambah ilmu lebih dalam. Gabung komunitas DIY Bio, klub sains di kampus, atau forum online bisa kasih semangat banget dan dukungan dari teman-teman. Buat yang mau jadiin ini karir, penting banget buat sekolah formal di bidang biologi, biologi molekuler, biokimia, teknik kimia, atau teknik biomedis. Aktif cari magang atau jadi relawan di lab penelitian atau perusahaan bioteknologi bakal kasih pengalaman praktek yang berharga banget. Perjalananmu di dunia bioteknologi itu dimulai dari rasa penasaran dan komitmen buat terus belajar dan menjelajah secara bertanggung jawab.